Halo teman-teman, balik lagi di channel Pergi Jalan. Kali ini saya sedang berada di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Saya akan melakukan perjalanan dari Jakarta ke Yogyakarta menggunakan bus Rosalia Indah First Class Double Decker. Nah, di sini saya hanya akan mereview sebagai penumpang biasa saja, bukan mereview secara keseluruhan ya. Nah, sekarang sekitar jam 4 sore. Untuk suasana terminal di sini bisa dikatakan ya sedikit lengang ya. Nah, di sini saya akan melakukan check-in atau penukaran tiket. Dan ngomong-ngomong, menurut pedagang asungan di sini, Terminal Kampung Rambutan katanya bakal dinonaktifkan nih. Apakah benar demikian? Untuk tiketnya saya beli online melalui aplikasi Rosalia Indah dan untuk harganya yaitu 385.000 dengan kelas First Class Double Decker. Nah, di sini juga mendapatkan kupon makan 1 kali. Nah, di sini saya berangkat di Kampung Rambutan dan tujuan Rosin Jogja ya. Jam setengah 7 waktu penumpang sudah mulai sepi. Oke, dan bos saya juga belum datang, nggak cepat datang. Karena keberangkatan saya agak malam, jadi untuk loket beberapa PO bus yang lainnya sudah tutup, hanya tersedia dari Rosalia Indah dan PBB saja yang masih buka. Dan saya mohon maaf karena malam hari saya tidak bisa mengambil video dengan maksimal. Dan akhirnya setelah saya menunggu sekian lama, bus Rosalia Indah dengan nomor SDD 144 Scania K410 akhirnya datang juga. Dan ternyata penumpang yang naik dari terminal ini bisa dikatakan full, jadi saya tidak bisa mereview kelas-kelas yang lainnya dan saya mohon maaf akan hal itu. Nah, ini adalah gambaran ketika saya akan masuk ke kabin saya yaitu First Class Double Decker. Dan perjalanan bus Rosalia Indah ini menggunakan full trip tol Trans Jawa. Jadi untuk estimasi waktu yang ditempuh sekitar 10 jaman ya dari Jakarta ke Jogja. Untuk kondisi di dalam kabin First Class Double Decker alias sleeper bus ini, postur saya 180 cm dan kaki saya mentok oleh pembatas di depannya. Nah, ada fitur juga untuk laci penyimpanan di bawah tas ini, dan untuk penyimpanan barang yaitu agak sedikit terbatas ya, tapi masih nyaman kok untungnya. Nah, di sini juga kalian bisa lihat di depan ada TV mungkin 21 inci tapi sayangnya mati ya, dan mungkin kalaupun hidup akan tersentral dari depan ataupun dari pengemudi. Dan selanjutnya ada beberapa fitur di bagian kanan, ada beberapa tombol yaitu untuk adjuster kursi naik turun, dan di tombol hijau bulat itu adalah untuk penggetaran kursi ya, jadi macam kursi pijat gitu, dan juga ada slot USB untuk ngecas HP. Nah, selanjutnya juga ada cup holder, ada 2 buah, dan juga tadi dapat 1 botol minum, dan tadi juga ada lampu baca, dan di atas ini ada ambient light ya, seperti model macam bintang-bintang yang ada di Rolls Royce gitu. Dan ini cakep sih. Masih pada bagian atas, kita mendapatkan 2 buah lampu beserta tombolnya. Ada 2 buah lubang AC yang sebenarnya kita mendapatkan 4, yang 2 ada di atas kepala kita ini dan yang 2 lainnya ada di depan atas TV. Selanjutnya, untuk kursinya itu bisa dikatakan sangat nyaman sekali dan posisi tidurnya juga bisa rebah sekali. Tapi yang saya nggak suka seperti tadi, karena postur saya tinggi 180 cm, itu saya mentok ya untuk kakinya dan untuk bagian atasnya. Karena ini sleeper bus ya, mungkin hanya bisa posisi tiduran ya. Saya tidak bisa posisi duduk ya karena kepala saya mentok seperti ini, dan ini sebenarnya sangat mengganggu sih, dan saya nggak bisa menggeletekkan boyak saya ya karena posisi tiduran terus. Jadi ya dinikmatin saja sih sampai perjalanan usai. Ketika melaju, bus ini bisa dikatakan lebih halus dan lebih senyap daripada naik kereta api. Dan juga di sini kita mendapatkan bantal, guling, dan juga selimut yang sangat lembut. Ditambah kursinya yang juga bisa dikatakan nyaman sekali. Nah, untuk soal privasi, di sini juga disediakan untuk first class ya. Untuk first class double decker tersedia tirai kanan kiri yang bisa menjaga privasi kita. Jadi kita bisa tidur sepolah-polah kita aja. Nah, karena ini adalah bus sleeper, jadi mungkin memang ditujukan untuk kita ataupun penumpang tiduran selama perjalanan.
Tapi lagi-lagi karena mungkin postur saya agak tinggi, jadi ada sedikit kurang nyaman di bagian antara pinggang dan pinggul dengan kursi ya. Jadi agak sedikit kurang pas aja. Walaupun untuk kursi ini memang sudah didesain betul-betul sangat nyaman ya. Oh iya, di sini juga ada pramugaranya. Jadi setelah 1 jam perjalanan, saya langsung ditawari untuk memilih menu makanan yang nanti saya akan santap di rumah makan Subang. Jadi untuk pilihan menunya seperti ini. Pilih pinjam. Untuk yang Subang ya? Iya. Servisnya 1 kali di sini. Ayam penyet aja. Dan tentunya fasilitas memilih menu makanan ini hanya tersedia bagi penumpang first class double decker saja ya. Dan akhirnya sekitar jam 21.40 bis ini sampai juga di rumah makan Rosin Subang ya. Jadi seluruh penumpang bisa sekedar istirahat dan juga makan malam nih karena sudah lapar sekali. Jadi mari kita makan dulu ya. Dan seperti biasa, untuk penumpang first class double decker, mereka memiliki privilege yang sangat istimewa. Jadi nanti penumpang itu akan diarahkan oleh pramugaranya untuk ditujukan ke meja makan yang berbeda dari penumpang kelas-kelas yang lainnya. Dan untuk menu makanannya juga berbeda, karena penumpang first class double decker tadi sudah memilih menu makanannya sendiri, dan itu juga ada beberapa varian menu yang bisa kita pilih sesuka kita. Sedangkan untuk penumpang yang lain hanya bisa menyantap menu yang sudah disediakan di rumah makan tersebut. Dan selain itu, penumpang first class double decker juga mendapatkan pelayanan yang sangat istimewa. Dan di sini kita juga harus membuktikan tiket kita ya, bahwa kita adalah penumpang first class double decker. Nah, di saat penumpang kelas lain antri mengambil makanan, dan untuk tempat untuk penumpang lain ada di samping sana. Nah, untuk penumpang first class double decker, menu makanan yang sudah dipilih tadi langsung diantarkan selang 1 hingga 2 menit setelah kita duduk. Nah, untuk makanannya yang saya pilih yaitu ayam penyet seperti ini. Untuk tampilannya sangat menggugah selera sekali. Nah, untuk minumannya juga kita mendapatkan teh panas seperti apa yang sudah kita pesan tadi, dan juga mendapatkan ekstra air putih yang sangat dilayani sepenuh hati seperti ini ya. Jadi memang sudah berasa kalau kita itu adalah penumpang prioritas bagi yang membeli kelas first class double decker ya. Nah, untuk ayam penyetnya ini sangat empuk sekali ya, dan dibaluri dengan sambal yang cukup banyak sekali. Jadi saya makan dulu dan habiskan ya. Saat di rumah makan ini kita barengan dengan bus Rosalia Indah dengan nomor STD 165 Volvo, dan mereka langsung melanjutkan perjalanan. Dan di sini juga bus kita STD 144 sudah dipanggil untuk penumpang masuk ke dalam bus untuk melanjutkan perjalanannya. Jadi kita langsung saja masuk ke dalam bus. Oh iya, di dalam bus ini juga tersedia toilet ya, tapi hanya bisa digunakan untuk buang air kecil ketika bus berjalan saja. Dan untuk ukuran toiletnya bisa dikatakan agak sedikit sempit, dan untuk bagian atas lagi-lagi mungkin karena saya agak tinggi, jadi saya nggak bisa berdiri secara sempurna alias kepala saya nekuk seperti ini ya. Tapi tetap saja kita harus bersyukur karena masih ada toilet di dalam bus ya. Dan karena sudah kenyang, selama perjalanan menuju Yogyakarta, saya langsung tidur saja dan ingin merasakan kenyamanan dari sleeper bus Rosalia Indah ini. Dan setelah bangun, ternyata sudah hampir jam 5 pagi. Dan ini ada beberapa penumpang yang turun di Terminal Jombor, Yogyakarta. Dan selang beberapa menit, tepat di jam 5.20 pagi, sudah sampai di Rosin, Jogja. Dan di sini banyak banget nih penumpang yang turun. Nah, saya mohon maaf karena tidak bisa mereview kelas-kelas lain karena pada dasarnya juga full penumpang dan juga sangat gelap. Dan karena saya masih amatir ya dalam review perjalanan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.